memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Aduh, Rasman orang tato dibawa-bawa lagi. Emang salah apa sih orang bertato? Nih, gue Dr. Firdaus bertato tuh. Kampungan banget tuh. Makanya, kalau minum pil kita jangan 7 butir satu hari. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anak jin yang ngol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Salah. Kula utu berbenas malikin nasi lain nasi mesra. Ya hasil malah kulan anin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak jin. Astagfirullahaladzim. Ya sinwal Quran ini malah. Bang, apa kabar Bang? Apa kabar? Mana aspri gua? Ada Bang itu. Hah? Itu aspri Bang. Agenda hari ini sesuai dengan SOP. Ya. Karena kasusnya itu si botak, ya. Si Rasman sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah 2 kali gelar, di cyber gelar. Tetap jadikan tersangka, di Karo Wasidi juga, di Wasidi juga sudah dilakukan gelar, juga mendukung status jadi tersangka, cuma perlu dilengkapi. Astagfirullahaladzim. Ya, inilah keturunan raja-raja Fir'aun, anak buahnya Fir'aun, cicit-cicitnya Fir'aun. Satu si Gentong, ini cucunya Fir'aun yang telah lahir. Cucunya Fir'aun, dan ini si nenek, ya, emaknya Fir'aun atau dikatakan buyutnya Fir'aun. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi video-video tentang Rasman Arif Nasution, di mana ini mungkin video lama ketika Rasman Arif Nasution dipecat dari keanggotaan melalui Kongres Advokat Indonesia. Dan juga dalam video-video lainnya kita akan mendengarkan atau menyaksikan bagaimana Rasman mengomentari bahwa atau memberikan statement bahwa orang yang bertato itu biasanya tidak betul. Dan hal itu ia tunjukkan kepada Peggy yang katanya sok suci tetapi di badannya ada tato, dan itu menurutnya itu kurang baik. Hal itu menuai kontroversi dan juga para netizen memberikan statement atau pernyataan yang kurang baik atas apa yang sudah disampaikan oleh Rasman terkait dengan orang yang bertato itu adalah orang yang cenderung memiliki sifat yang kurang baik atau tidak betul. Dan juga di video-video lainnya kita akan menyaksikan bagaimana kreativitas para netizen yang mengedit foto serta video dari Rasman dalam berbagai bentuk, ya. Ada dalam bentuk gambar, ada dalam bentuk video-video pendek, dan juga beberapa kreativitas lainnya. Dan juga di sini kita akan menyaksikan dan mendengarkan bagaimana komentar beberapa orang atau beberapa pihak terkait dengan niat daripada Rasman Arif Nasution ini untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman, di mana Hakim Eman telah memutuskan Peggy bebas dari jeratan hukum. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita saksikan videonya satu persatu. Memutuskan memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai saya bacakan ya. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia nomor 081-DPP-KAI-SK-2002-7 tentang pemecatan Saudara Dr. Rasman Arif Nasution SH dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. Ya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan, memberhentikan secara tidak hormat Saudara Rasman Arif Nasution SH dari jabatannya sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia bidang hak-hak konsumen dan memberhentikannya dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia. 2.
mencabut surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia tentang pengangkatan advokat Saudara Rasman Arif Nasution nomor 04623-12-SK ADV-KAI Romawi 4 2014 tanggal 19 April 2014. 3. Melarang dengan keras Saudara Rasman Arif Nasution memanfaatkan segala bentuk atribut KAI, baik itu logo KAI, bendera organisasi, baik kepentingan organisasi yang dipimpin pribadi maupun klien yang lainnya. Aduh, Rasman orang tato dibawa-bawa lagi. Emang salah apa sih orang bertato? Nih, gue Dr. Firdaus bertato tuh. Kampungan banget tuh. Makanya kalau minum pil kita jangan 7 butir satu hari. Aduh, susah. Nih Rasman Arif Nasution nih, pengacara yang leher begini nih. Ntar suatu saat ketemu gue loh. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi nunjuk gue sebagai pengacara. Ya, biar gue jitak-jitaknya Rasman Arif Nasution. Gregetan banget gue. Si Plontos. Jangan begitulah lo menghina orang bertato lo. Hah? Leher lo aja nih kayak Jack John nih. Lo tau Jack John, pemain Jack John dulu yang dono kasih dono gini. Tuh leher lo. Ini gue bertato nih, jangan menghina nih badan gue tuh bertato tuh. Tuh semua bertato tuh. Gue satu badan bertato, kaki gue bertato. Kalau lo menghina orang bertato lo sama aja menghina gue gitu loh, Rasman ya. Lo jangan begitulah. Lo urus dulu leher lo nih. Lo main film dono sono. Iya bos. Enak bos. Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya. Ada apa ini botak? Ada apa ini botak? Aduh, Anda ini sebagai pakar hukum kok malah semakin memperkeruh kasus ini. Kalau yang sudah ya sudahlah. Udah jelas Peggy Setiawan itu bukan pelaku, melainkan korban. Botak dibayar berapa botak? Kamu Anda jangan sok pintar dalam dunia hukum, karena di atas langit masih ada langit. Walaupun saya kemarin sore, tapi saya bisa memahami statement Anda. Dan begitulah, Anda sebagai pakar hukum, Anda yang lebih mengerti hukum. Jangan begitu biasa. Ya kalau sudah bebas ya biarkan bebas, karena sudah terbukti tidak bersalah. Makanya Hakim Heman itu memutuskan dalam peradilan disahkan karena Peggy Setiawan bukan pelaku melainkan korban. Sekian. Mohon maaf untuk Bapak pakar hukum yang paling pintar se-Indonesia. Wassalam. Kalau orang bertato sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi bertato itu kurang baik. Terus gimana kelakuan lo ya? Kelakuan Anda ya seperti ini. Nih, seperti ini. Berbuka sama. Nah, cium kamu. Langsung nyosor gitu. Gimana? Terus gimana kelakuan Anda seperti itu ya? Dengan menyosor, asal menyosor wanita yang bukan mahram ya, yang bukan siapa-siapa Anda, istri Anda bukan, asal nyosor aja ya, itu gimana ya? Jadi kita katakan apa ya? Mudah-mudahan kalimat Rasman ini tidak direspon oleh Panglima Dayak. Panglima di Dayak itu loh, ada Panglima Jila, Panglima Pajaji, kan banyak tuh panglima yang badannya penuh tato. Karena menurut sebagian suku, tato itu adalah lambang, simbol. Tapi oleh Rasman Nasution itu dianggap kalau orang bertato
sampai beberapa biji tatonya, menurut saya itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Lah kan parah ini. Belum lagi kalau suku-suku saudara-saudara kita di Papua. Itu kan juga banyak yang badannya ditato. Kan enggak semua orang bertato itu enggak baik, enggak. Kan enggak seperti itu konteksnya. Enggak boleh dong orang menilai seseorang dari tato. Ini kan parah. Mudah-mudahan enggak direspon oleh suku-suku yang bertato ya, terutama orang-orang Dayak ini. Saya khawatir orang Dayak itu terkenal dengan mandau terbang sendiri gitu loh. Tiba-tiba kena kepalanya Rasman kan bahaya itu direspon. Tapi mudah-mudahan tidak ya, takbir. 1 kali, 2 kali, 3 kali hingga akhirnya tak terhitung berapa banyak Iklim Hakim menolak ajakan sang mantan pengacara untuk menjadi istri. Namun Kim justru seolah diberikan pilihan yang semakin memperburuk keadaan. Karena jika Kim menolak, ia harus membayar uang senilai 500 juta rupiah sebagai pembayaran jasa sebagai kuasa hukum. Lebih lanjut, Iklim Hakim mencontohkan sebuah kejadian yang bahkan membuatnya menangis. Kala itu di dalam mobil, Kim diminta untuk memegang tangan sang mantan pengacara. Ia pun diminta untuk berjanji akan menjalani hubungan dengan dirinya. Dan yang lebih mengejutkannya, menurut Iklima, istri sang mantan pengacara justru ikut membujuk dirinya untuk menuruti. Iya, dia langsung kayak gini. Ayo, katanya kamu ikutin omongan saya. Saya Iklima berjanji kayak gitu. Bahwa harus bahwa akan menjalani hubungan dengan ditunjuk kayak tadi tuh. Bener-bener gitu. Saya juga ngerasain gitu. Nggak bisa bang. Nggak bisa, aku punya pacar. Putusin pacar kamu. Putusin pacar kamu. Silakan kamu ngadepin kasus ini sendiri, ngadepin polisi sendiri itu. Kalau kamu tuh yang awam, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba digituin. Dan tadi lu nggak mau ngelaporin juga kan? Lu waktu itu enggak. Kasus lu yang Ini dia. Rasman bertemu Hotman. Nggak maju itu. Bangkit. Bang, apa kabar bang? Apa kabar? Ada bang itu. Itu asli. Agenda hari ini sesuai dengan SOP ya, karena kasusnya itu si botak ya. Si Rasman sudah sampai ke tingkat penyidikan dan sudah 2 kali gelar, di cyber gelar tetap jadikan tersangka, di Karwasidi juga, di Wasidi juga sudah dilakukan gelar, juga mendukung status jadi tersangka, cuma perlu dilengkapi. Dan sesuai dengan SOP hari ini akan melakukan RJ, yaitu restoratif justice, ya, apa itu usaha berdamai. Tapi saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Oh, pasti nih bang. Alasannya apa nggak mau berdamai? Biar lain kali jaga mulutnya, gitu loh, itu aja. Biar lain kali jaga mulutnya, agar setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain ya, akibatnya akan jadi tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu mereka akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ya itulah, jaga mulutnya dia akan efek jerah. Masa jadi daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas, mau bersaing dengan seorang Hotman Paris. Aduh. Bapak ini bisa dikatakan 100% nggak bakal ada investigasi buat. Sekali lagi, Saudara Rasman, jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Ya udah, Rasman, jangan mimpi saya tidak akan mau berdamai seperti kau. Berarti bisa dibilang apa, sakit hati banget ya sama dia? Bukan soal sakit hati, tapi udah kelewatan gitu loh, ya. Kalau mau mencari popularitas ya kayak gue lah dengan prestasi. KTP ada nggak? KTP kader ada nggak? Aku nggak jamin KTP loh. Dah? Oh kayak. Aku nggak lama kok, ntar lagi dulu. Iya. Karena gua dengar dia nggak mau datang. Oh. Botak gundul bau,
Kasih aku, iya, seperti hebat kali ya, rambutnya yang warna-warni. Emang salah saya bilang, memang rambut kau warna-warni. Saya nggak artis sama, saya pandang kau, bilang di mata saya kau nggak artis, kau sampai berisik begini. Sampai paduan suara dengan keluarga dan istri. Botak. Sebutlah, Rasman. Botak, gundul, bau. Ah, baru keren. Rasman Arif Nasution akan melaporkan Hakim Sulaiman ke Komisi Yudisial. Wow. Rasman, lu tau nggak? Hakim Sulaiman itu kendaraannya cuma motor yang harga 6.500.000. Harta tidak bergeraknya cuma 12.800.000 atau 12.500.000. Harta bergerak itu hakim paling jujur itu. Menurut gua hakim tuh paling jujur. Dulu sebelum hakim ini ada muncul, dulu ada namanya Hakim Mahkamah Agung Pak Artijo. Pak Artijo tuh, Profesor Artijo. Itu jujur banget. Nah sekarang ada penggantinya Hakim Sulaiman. Lah hakim-hakim kayak begini telah memvonis bebas Peggy. Kok malah lu musuhin Rasman Arif Nasution? Emang lu sakitnya apa sih? Kayaknya Rasman Arif Nasution penyakit hati kayaknya. Segala Pak Jenderal Susno Duaji disenggol. Segala Pak Deddy Mulyadi disenggol. Semua disenggol. Masalahnya apa sih Rasman ini? Gitu loh. Sayangnya gue gak dapet kuasa sih. Kalau gue dapet kuasa aja dari siapapun, enak banget ya gue debat sama Rasman ya. Debat banget, enak banget gitu. Gue pengen kulitin, pengen gue mencong-mencongin begini nih. Tuh. Pengen gue mencong-mencongin begitu tuh. Kalau debat sama dia tuh. Kayaknya kesel banget gue ngeliatnya. Kok segala hakim lah mau dilaporin kayak. Lo mau mencat hakim gitu. Biar hakim itu susah hidupnya gitu. Lo penyakit hati nih si Rasman nih kayaknya nih. Penyakit hati banget nih, perlu diobatin ini. Atau jangan-jangan ada gejala stres nih si Rasman Arif Nasution. Perlu dicek nih psikolog nih. Ya. Mudah-mudahan aja ada yang ngasih gue kuasa buat lawan si Rasman. Gue lawan bener-bener loh. Adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Difoto. Dan ditunjukkan sama pelaku. Dan juga ini parah nih. Ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman, seluruh rakyat bergejolak. Saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya. Inilah keturunan-keturunan raja-raja Fir'aun, anak buahnya Fir'aun, cicit-cicitnya Fir'aun. Satu si gentong. Ini cucunya Fir'aun yang telah lahir. Cucunya Fir'aun. Dan ini si nenek, ya. Emaknya Fir'aun atau dikatakan buyutnya Fir'aun. Dan yang ini, ya, Cleopatra ini ya. Ini adalah dalang dari semua cicit-cicitnya Fir'aun. Ya. Dan yang ini, si andeng-andeng lumut ini adalah generasinya Fir'aun. Ya. Jadi semua golongan orang ini adalah titisan-titisan air maninya Fir'aun. Titisan-titisan dajalnya Fir'aun. Titisan-titisan Fir'aun yang bangkit kembali. Inilah Fir'aun di Indonesia yang ada di perundangan Indonesia. Kalian mau tahu wajah-wajah raja-raja titisan Fir'aun inilah yang telah nongol di tahun 2024. Inilah wajah-wajah aslinya, cucu cicitnya, antek-anteknya Fir'aun, ya. Salam Fir'aun, sudah siap dibully kan? Ya.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, anak jin yang ngol. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Kula utu berbenas malikin nasi lain nasi mesra. Ya asin malah kulan anin. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anak jin. Astagfirullahaladzim. Ya asin malah kulan anin. Ya Allah. Rasman. Ya Allah, bikin kaget saja kamu itu. Aduh, ya Allah, ya astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kul wawakat awu sumat. Ya Allah, kul autu brobinas malikin nasilenas. Ya Allah, Yasin wal Quran ini. Rasman, ya Allah bikin kaget ini. Aduh, nongolnya anak jin ini, nongol ini anak jin ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rabbi, Indonesiaku yang tercinta. Janganlah kau nampakkan orang-orang seperti ini, ya Allah. Kenapa tidak kau cabut nyawanya saja, ya Allah? Orang-orang ini ada di Indonesia ini, ya Allah. Cabutlah orang-orang ini, ya Allah. Kenapa kau jadikan dia sebagai anak-anak jin, ya Allah, yang menyerupai manusia, ya Allah. Ya Rabbah, ya Rabbah. Astagfirullahaladzim. Kula utu berbinas malikin nasilein. Ya Rabbi, ya Allah, takut ya Allah, ya Allah, takut. Ada penampakan, ya Allah, ada penampakan, ya Allah, ya Allah, takut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyerah, saya nyerah. Ini Rasman, ini kesombongannya harus dilawan, teman-teman. Harus kita patahkan. Manusia yang angku ini udah cukup. Siapa Rasman? Rasman adalah manusia yang mau melaporkan Hakim Sulaiman. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasman itu adalah manusia yang sombong dan angkuh. Seakan-akan narasinya, semua orang salah, hanya dia yang benar. Ini Rasman, ini kesombongannya harus dilawan, teman-teman. Harus kita patahkan. Manusia yang angkuh ini udah cukup. Silakan, karena dia itu sedikit-sedikit lapor untuk kepada Pak Hakim Sulaiman. Jangan coba-coba menyentuh beliau. Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Dari Pasadena, California, Amerika, selamat malam. Dan juga dari Langkat, Sumatera Utara, Indonesia, selamat siang. Kita bersama Bapak Togar Lubis. Di mana Bapak Togar Lubis ini, adalah seseorang yang dulu waktu itu berhasil menjerumuskan Saudara Rasman sampai masuk ke penjara, betul Pak? Ya, benar Mas. Ya, akhirnya dieksekusi masuk penjara. Itu peran Bapak, Pak, ya? Jadi sebelumnya Assalamualaikum Mas Uya. Iya Pak. Jadi ya, salam Pak. Nih, ya. Awalnya saya nggak kenal siapa si Rasman gitu. Ya. Oke. Jadi pada sekitar akhir bulan September 2014, saya diundang ke Medan oleh teman-teman dalam acara seperti seminar membahas tentang peraturan Bupati Langkat tentang biaya perjalanan dinas DPRD gitu. Ya. Dan saya adalah sebagai moderator. Lalu pada saat setelah dimulai baru beberapa menit, Rasman hadir mengaku sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum Bupati Langkat. Memang pada saat itu panitia itu mengundang kepala kejaksaan, Kapolres, ya, termasuk Bupati. Tapi yang datang adalah si Rasman. Dia katakan, dia perlihatkan ada surat kuasa dari waktu itu Bupati Langkat Ngoge Sasitepu kepada Rasman Arif. Oke, karena memang ada surat kuasanya, ya silakan, dan saya pandu kegiatan itu. Namun belum beberapa menit, dia seperti sifatnya sekarang, dia teriak-teriak, dia katakan, Saudara Togar, jika pengaduan saudara ke KPK yang mengadukan klien saya Bupati Langkat nanti tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka saudara akan saya laporkan dalam perkara tindak pidana membuat laporan palsu. Ya saya bingung, saya kan waktu itu moderator, ya. Iya. Jadi gini aja, saya bilang, kalau itu yang tadi abang katakan, waktu itu saya nggak tahu usianya, abang katakan, ya, saya nggak pernah mengadukan Bupati Langkat. Yang ada adalah saya datang ke KPK, minta kepada KPK agar melakukan supervisi, ya, atau ya melakukan supervisi atau menarik perkara yang saat ini disidik oleh Kejaksaan Negeri Stabat. Alasannya kenapa? Karena proses hukum, ya, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Stabat tidak menarik
orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam perkara itu. Di mana hanya dijadikan sekretaris dewan dan mantan sekretaris dewan yang sudah pensiun menjadi tersangka dalam perkara itu. Padahal yang menyelenggarakan adalah anggota dewan keseluruhan. Bahkan ditemukan ya perjalanan dinas fiktif. Seperti itu Mas Uya. Lalu saya katakan itu ya. Jadi gini aja Bang. Abang nggak usah sibuk-sibuk lah nanyakan itu. Kebetulan jawaban dari KPK secara tertulis ini saya bawa. Nah Abang baca. Apa jawabannya? Nah seperti itulah awalnya. Ya. Lalu setelah selesai Mas Uya pulang, saya kan nggak tahu tuh siapa si Rasman gitu. Ya. Karena kalau saya kan latar belakang saya dunia aktivis anti korupsi sebenarnya Mas. Ya. Iya. Balik demo di KPK. Lalu pulangnya saya coba cari di Google. Saya ketiklah namanya Rasman Arif. Yang dapat saya adalah salinan putusan bahwa kasasi perkara dia dalam perkara penganiayaan ditolak pada tahun 2009. Dan saya memang nggak kenal Rasman. Akhirnya saya teleponlah abang saya, namanya sekarang udah meninggal, Ahmad Yudi Nasution, dan Rasman itu pernah seminggu belajar hukum di rumah, di kantornya itu. Oke, iya. Saya tanya, Bang, abang kenal si Rasman? Jawabannya waktu itu yang mulutnya lebar kali itu, katanya gitu. Gitu kan? Ya. Kenapa rupanya? Gara katanya. Ya, dia itu pengacara. Kapan pula dia jadi pengacara? Itu dia tuh. Oke, lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Terus. Ya. Lalu saya katakan gini, tadi saya ketemu gini, saya ceritakan. Tapi ini yang saya temukan di internet, di direktori putusan Mahkamah Agung, bahwa dia adalah terpidana dalam perkara penganiayaan ketika dia masih di Mandailing Natal menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Mandailing Natal. Ya. Apakah itu udah dijalaninya? Mana pernah jalaninya itu? Itu kan dimainkannya tuh sama kajian tabungan supaya dia nggak ditahan. Gitu. Jadi ini udah dari 2009 sebetulnya Pak? Iya. Tapi tidak ditahan-tahan. Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melaporkan Ketua Pemuda Indonesia. Bapak itu siapa? Kok bisa membawa pemuda atau rakyat Indonesia untuk bisa melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Atas dasar apa Pak Bapak mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman? Atas dasar karena beliau berpihak kepada rakyat kecil, melihat hukum yang timpang, lihat beliau berjuang untuk rakyat yang seharusnya mendapatkan keadilan. Janganlah Bapak seperti itu. Netizen Indonesia ini semuanya sudah pintar Pak. Jangan buat hal-hal yang aneh-aneh Bapak. Bapak bawa-bawa nama pemuda rakyat Indonesia. Mana ada Pak yang mau mendemo Hakim Eman Sulaiman? Itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, supaya Bang Peggy Setiawan dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum yang tidak pernah dia perbuat. Jadi jangan buat hal-hal yang aneh-aneh. Ketua Pemuda Rakyat Indonesia, ente siapa Pak di negara ini mau melaporkan hakim yang paling jujur yaitu Eman Sulaiman? Nanti Bapak yang dilaporkan oleh polisi baru terasa. Masyarakat Indonesia itu sudah muak Pak dengan hukum di negara ini. Untung saja ada Hakim Eman Sulaiman yang jujur, yang berdiri tegak kepada kebenaran, memutuskan perkara ini dengan baik dan bijaksana. Bapak datang-datang hanya untuk melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Bapak itu aneh. Bapak itu datang dari mana sih? Dari planet lain. Janganlah Pak netizen Indonesia datang untuk menggeruduk Bapak. Netizen Indonesia ini lebih cepat Pak kerjanya daripada polisi. Mereka tulus bekerja tanpa dibayar oleh korban ataupun orang yang menuntut keadilan. Netizen Indonesia ini cerdas semua Pak. Jadi jangan sampai memicu kemarahan netizen Indonesia. Itu aja sih. Terima kasih. Halo. Hari ini saya membahas Rasman Nasution, si pengacara dari Sumatera Utara. Dalam beberapa hari ini karirnya Rasman Nasution akan tumbang gara-gara dia membela polisi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, karena dia sangat meyakinkan bahwa Peggy pelakunya. Teman-teman, kita bisa melihat bukti nyata. Ketika kita membela polisi, maka kita akan hancur.
karena kita membela yang salah. Karena pada intinya teman-teman, polisi itu yang harus membela masyarakat, bukan masyarakat yang membela polisi. Jadi ketika teman-teman melihat polisi berbuat baik di jalan, hati-hati teman-teman, jangan sampai kalian kasih oke, berbahaya. Nanti nasib Anda sama kayak nasib Rasman Nasution, dihujat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Karena pada hakikatnya polisi itu akan membantu jika kita mempunyai 3 misi. Yang pertama, kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai jabatan. Dan yang kedua, kita mempunyai kekuasaan. Kita seorang dermawan ya. Kita punya usaha besar-besaran, maka mereka akan membantu kita. Dan yang ketiga, mereka akan membantu kita kalau misalkan kita itu viral. Begitu teman-teman cara berpikirnya. Saya sebagai Ketua Kongres Pemuda Indonesia DKI Jakarta, saya akan melapor. Kapan Kongres Pemuda DKI Jakarta itu dibentuk? Dan berapa orang anggotanya? Tolong sebutkan. Tolong Bu Widya juga ya, Bu Widya ini ya, tolong ya. Kalau ada orang-orang semacam ini, langsung saja korek informasinya, langsung saja. Nggak usah lama-lama, soalnya kalau lama-lama nanti makin ada lagi nanti orang-orang seperti ini. Langsung korek aja, langsung share, biar nanti kami juga akan menyebarkannya. Tolong Bu Widya ya, tolong cari tahu nih orang ini. Bang, tanggapannya Bang tentang Rasman ingin laporan Hakim Eman Sulaiman ke Ketua Komisi Yudisial. Tanggapannya Bang? Kita itu pengacara, kalau udah dapat hakim yang benar, jangan ancam-ancam hakim ke kaya laporan Komisi Yudisial. Diam-diam aja kalau melaporin hakim. Pengacara, namanya pengacara terus tahu diri, yang mengukur diri ya. Hakim itu adalah orang yang kita muliakan. Nah, kalau kamu mau ngelaporin ya lapor aja surat, diam-diam aja. Ya kalau benar, kalau nggak benar gimana? Ya, ya ini orang punya pengalaman nggak bagus. Dia dilarang masuk parkir aja ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Orang nggak ada sopannya gitu. Makanya kamu sekolah kesopanan nggak? Sekolah apa ya? Selama menurut saya nggak usah didengar ya. Kalau nggak aja dia kalimatnya kasar. Ketemu orang itu cuma teriak, kentut, anjing, itu doang mulut-mulutnya gitu. Kali ini ya, ingat ya, Ran, kamu nggak akan saya maafkan lagi. Kamu hanya bisa bertobat nanti di neraka aja. Indonesia udah nggak bisa dimaafin orangnya. Ini saya akan marah gitu. Dan terbukti kamu telah menzolimin orang-orang yang terzolimi. Kamu seolah-olah mengatakan membela orang dibunuh, tapi memang ada yang setuju orang dibunuh di sini? Nggak ada. Tapi yang sudah tidak setuju kan orang nggak salah dihukum kan? Kira-kira gitu, ya Chris. Itu udah. Jadi pengadilan udah tahu. Kalian itu udah nggak laku di pengadilan, udah nggak dicuekin di pengadilan, karena kalian tuh kasar sama pengadilan, tidak sopan sama hakim-hakim. Ngejek. Pengacara nggak boleh gitu. Sesama rekan aja pengacara tidak boleh saling sindir, saling maki. Ini mereka mau ganggu-ganggu namanya Asep Eman Sulaiman ya. Tahu diri aja kamu siapa? Ya. Minta tolong sama tetanggamu aja kamu nggak akan ditolong kok. Betul nggak? Terkenal udah karton di tetangganya paling pelit, nggak mau store iuran RT, ya? Betul nggak? Tahu diri aja lah, ya? Itu lah, jangan modal KTP ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya di dalam kolom komentar. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sahabat sekalian, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.